ada yang mengatakan don't put your money in one basket. Jadi kalau sampai keranjang atau basket itu terjatuh, uang kita nih tidak akan hilang sehilang-hilangnya. Nah, pada hari ini kita juga akan memberikan inspirasi ataupun juga pengetahuan kepada Anda. Pilihan berinvestasi tidak hanya waktu itu kemarin kita udah bicara mengenai emas, bicara mengenai saham, reksadana, tapi adalah juga bagaimana berinvestasi di instrumen valuta asing atau mata uang asing. Dan hari ini saya ditemani oleh Budi Raharjo, perencana keuangan kita. Halo, selamat pagi, Bud. Selamat pagi. Thank you nih for coming lagi di Indonesia Morning Show. Iya. Bud, hari ini kita mau ngobrol tentang falas. Oke. Jadi sebenarnya instrumen falas itu yang benar yang seperti apa? Karena seperti yang kita lihat dalam tayangan, ada caranya kita membeli fisiknya langsung, tapi ada juga yang saya sering mendengar orang itu mendapatkan tawaran-tawaran via telepon dan katanya bisa bertransaksi hanya via online saja. Via online, betul. Bisa tolong dijelasin, Bud? Oke. Kalau kita bicara mengenai mata uang asing, ya, itu kan sebenarnya memang ada dua jenis ya, atau dua bentuk gitu ketika kita berinvestasi. Yang pertama, kita bisa langsung memegang fisiknya. Jadi misalnya kita butuhnya dolar ya, kita beli dolar. Kita butuhnya pound sterling ya, kita belinya pound sterling dan lain sebagainya. Tapi kita memang memegang fisiknya secara dolar. Yang kedua, kita bisa menggunakan istilah kayak misalnya rekening di bank. Ya. Kemudian yang ketiga ada lagi tuh, yaitu adalah disebut sebagai trading forex atau falas. Nah, kalau antara ketiga jenis ini peruntukan atau penggunaannya tuh beda-beda nih. Nah, ini yang seringkali masyarakat kurang memahami mana yang kita gunakan untuk berinvestasi dan mana yang akan kita gunakan untuk berspekulasi. Ya, itu seperti itu. Oke, tapi tadi Budi bisa katakan ada yang mengatakan berinvestasi di falas itu spekulatif gitu kan. Tapi banyak juga yang mengatakan enggak, itu kan tergantung bagaimana orang bertransaksinya gitu. Tapi sebenarnya apakah ini memang dikatakan sama seperti berjudi begitu, Bud? Iya, jadi begini. Ada perbedaan antara kita berinvestasi dengan berspekulasi. Ketika kita berinvestasi, kita membuat sebuah strategi dan persiapan yang matang sebelum kita memutuskan berinvestasi. Ya, sedangkan ketika kita berspekulasi, kita berharap bahwa dalam suatu saat, dalam waktu tertentu, kondisi tertentu yang kira-kira itu match atau cocok, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, itu perbedaan antara investasi dengan spekulasinya di sini. Jadi sederhananya sebenarnya berinvestasi itu kan adalah kita bisa membeli di suatu angka yang lebih rendah untuk kemudian kita menjual di waktu yang tepat atau di harga yang lebih tinggi. Nah, keuntungan itulah yang kita dapatkan. Kita dapatkan dari berinvestasi. Betul sekali. Dengan persiapan tadi ada strateginya, mempersiapkan diri untuk bisa. Nah, banyak orang memang yang selama ini berinvestasi tanpa memiliki satu informasi ataupun juga analisa yang jelas terlebih dahulu, tapi hanya karena ikut-ikutan ataupun mungkin mereka pernah mendapatkan keuntungan, itulah yang dikatakan dengan judi. Tapi ini kita tidak mengarah ke arah situ ya, Bud ya. Tapi kalau kita berinvestasi di falas, kalau kita lihat juga sekarang di tahun 2014, apakah ini memang momen yang cukup baik ya kalau kita berinvestasi di situ, Bud? Ya, kalau kita lihat kan 2014 ini kan adalah musimnya persiapan untuk pemilihan presiden ya, pemilu ya gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau di pemilu ini baik di semua instrumen, entah itu saham, obligasi, terus kemudian juga termasuk falas itu, semua investor cenderung wait and see. Jadi mereka menunggu dulu nih, melihat bagaimana perkembangannya, tergantung bagaimana apakah ternyata pemerintahan yang baru nanti ini ternyata mereka bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik, orang-orang seperti apanya gitu ya. Terus kemudian bagaimana program-program mereka ke depan. Itu situasi-situasi itu terlalu banyak atau kompleks ya parameter-parameternya, sehingga kalau kita melihat sebagai sebuah iklim investasi kita sekarang mengambil investasi untuk di berbagai instrumen investasi itu untuk mengambil posisi agak sulit karena kita masih menunggu berita apakah ke depan ini siapa pemimpin kita. Oke, baik, sambil kita menunggu gitu ya kan, ada baiknya juga kita mengetahui nih, Bud, mata uang asing negara mana sih sebenarnya yang layak untuk dijadikan instrumen investasi? Oke, kalau yang umum ya, yang umum dan paling populer itu adalah US dollar. US dollar. US dollar ya, jadi mata uang dolar Amerika itu paling populer. Terus kemudian ada juga mata uang lainnya seperti pound sterling, kemudian ada yen, ada kemudian renminbi, itu Cina ya, terus euro dan lain sebagainya. Itu ada beberapa mata uang lain. Tapi yang paling populer adalah US dollar karena paling banyak digunakan dan nilainya cenderung lebih stabil dibandingkan mata uang yang lainnya, tidak terlalu fluktuatif. Oke. Kalau waktu itu kita sempat berbincang-bincang mengenai saham, itu adalah instrumen investasi yang cenderung untuk dijangka panjang. Kalau falas atau valuta asing,
itu apakah lebih pendek time frame atau jangka waktunya dibandingkan instrumen yang lain? Karena mengingat banyak orang ini yang tidak sabaran gitu loh, Bud. Pada saat dia berinvestasi dia kepengen cepet-cepet untuk bisa melihat ada peningkatan atau mendapatkan return atau imbal hasilnya. Gimana menurut Budi? Nah, kalau dari hal ini sebenarnya semua jenis investasi itu bisa kita mainkan sebagai sebuah investasi ataupun kita juga bisa berspekulasi di dalamnya. Kita bisa membuat permainan. Misalnya gini, saham. Saham itu tidak hanya bisa kita investasikan dalam bentuk investasi jangka panjang, tetapi juga kita bisa investasikan dalam jangka pendek. Misalnya kita melakukan trading gitu. Jadi dalam jangka pendek entah kita 1 minggu kita melakukan trading, bahkan harian. Oh iya, ada yang jam-jaman, ada bahkan jamnya. Gitu. Jadi namanya itu udah bukan investor, tapi disebut dengan nama trader. Nah, Bud, mungkin kita akan tahan dulu karena sudah ada yang bergabung bersama kita ingin bertanya-tanya ke Budi ini dari Ternate. Selamat pagi dengan Kiki. Selamat pagi, Mas Adrian. Selamat pagi, Indonesia Morning Show. Ini saya mau menanyakan nih tentang investasi valuta asing ya. Kan dengan mata uang yang sekarang yang lagi tren adalah euro dan juga dolar. Kira-kira ini kapan sih waktu yang tepat untuk kita berinvestasi? Karena kan kita takutnya kayak kemarin nih Amerika sempat tertutup nih semuanya, jadi akhirnya dolar melemah. Nah ini kan kita pasti emang ada istilahnya bakal dolar bakal turun atau naik. Tapi kapan sih kira-kira kita bisa mengambil, oh ini loh timingnya, ini loh waktu yang tepat untuk kita bisa berinvestasi dengan valuta asing. Oke. Silakan, Bud. Kapan sih waktu yang terbaik nih untuk kita mulai berinvestasi, khususnya tadi mata uang asing ya, dolar dalam hal ini? Iya. Kalau kita sebagai perencana keuangan itu lebih cenderung kita bagaimana cara kita berinvestasi ya. Nah, ketika bicara investasi kita bicara strategi. Strategi itu selalu dimulai dari tujuan memakai investasi atau mata uang tersebut untuk apa gitu. Itu dulu yang paling pertama. Apakah untuk transaksi ataukah untuk memang untuk dana pendidikan anak di masa yang akan datang atau untuk misalnya untuk diversifikasi aset. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak terhindar dari perilaku-perilaku kepanikan market dan lain sebagainya. Kita menghindari dari sikap emosional karena investasi harusnya rasional gitu. Jadi kita harus punya plan dulu. Ya kan, kita harus punya plan dulu apakah sebenarnya uang ini akan dipakai seperti untuk apa gitu. Nah, ketika kita sudah punya rencana keuangan, sudah kita punya plan untuk apakah yang digunakan sebagai apa uang ini, maka kita sudah bisa langsung take actionnya bahkan dari sekarang. Itu kita sudah tidak melakukan timing the market. Karena konon katanya yang paling berhasil dalam melakukan investasi adalah bukan strategi timing the market, tetapi adalah bagaimana kita melakukan aset alokasi. Itu yang 90% keberhasilan investasi adalah melakukan aset alokasi. Jadi buat orang yang sedang berinvestasi, kapan waktu apapun itu adalah cocok untuk berinvestasi. Tinggal tujuannya itu dipakai untuk apa dulu. Oke, dan yang tadi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita justru harus mempersiapkan perencanaan yang matang lebih dahulu. Jadi kalau memang niatnya adalah untuk berinvestasi, ya jangan gegabah mau ada keadaan misalnya harian ataupun juga bulanan ini yang sedang naik turun, ya sudah ikutin saja. Kan kita udah time frame kita misalnya untuk 5 atau 10 tahun. Ya kan kita harus patuh kepada rencana yang memang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, Bud, lalu bagaimana tips dari Budi untuk para pemula yang ingin memulai berinvestasi di valuta asing? Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dan kita bagaimana memulainya, Bu? Oke, yang pertama adalah tujuan dari investasinya tersebut. Jadi misalnya menggunakan falas, dipakai untuk apa nih? Tadi kembali, apakah untuk dana pensiun? Untuk transaksi memang hari-hari bisnisnya memang menggunakan dolar atau mata uang lainnya gitu ya. Terus atau misalnya digunakan untuk diversifikasi atau investasi dan spekulasi. Jadi kita akan alokasikan dari tujuannya itu dulu. Baik. Yang kedua, Bu? Yang kedua adalah kita harus tahu kapan sih sebenarnya mau kita pakai uang tersebut. Misalnya untuk ternyata kita punya plan atau punya rencana bahwa suatu saat akan menyekolahkan anak di luar negeri. Cara terbaik menyekolahkan anak di luar negeri adalah menggunakan mata uang negara yang bersangkutan. Karena kalau kita nabungnya dari sini dari rupiah misalnya gitu ya, ternyata sampai di sana ternyata ada selisih kurs yang akan mempengaruhi, oh ternyata duitnya waktu pas anaknya mau sekolah, loh berubah nih gitu kan. Kalau saat selisih kursnya itu menguat kita akan diuntungkan, tapi kalau di saat selisih kursnya justru melemah, malah justru kita akan jadi ternyata dana yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari tidak memadai untuk pendidikan anak kita di masa yang akan datang. Itu dua hal penting yang sangat bermanfaat tentunya ya. Kita akan sambung lagi, sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Mas, pertanyaannya. Pak Maman dari Cipinang. Oh iya, silakan Pak, pertanyaannya ke Mas Budi. Iya. Kalau membeli dolar itu di mana ya yang sesuai informasi misalnya
Saya baca di media itu hari ini misalnya 12.500. Nah, ternyata begitu kita beli itu di pasaran lebih. Ya. Nah, mungkin tempat yang untuk yang pas sesuai informasi hari ini di mana gitu. Oke. Baik, ini sepertinya arahnya adalah untuk membeli mata uang asing secara fisik umumnya seperti itu ya kan. Bisa kemana aja, Bud? Kita bisa pergi ke bank. Banyak bank itu biasanya akan menampilkan berapa biasanya kurs jual dan beli. Betul. Kalau di saat kita ingin membeli mata uang tersebut, kita pakai kurs jual karena bank sebagai penjualnya. Betul. Di saat kita sedang ingin menjual atau menukarkan mata uang asing kita ke rupiah, maka kita pakai kurs belinya dia. Ya. Seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya kita bisa juga ke money changer. Ya, di money changer. Nah, biasanya ada perbedaan sedikit nih, spreadnya nih antara bank yang di dan bank money dengan changer yang di juga, money changer ya? itu. Nah, kita bisa cari mana sih sebenarnya yang paling menguntungkan buat kita beli di money changer atau beli di bank. Sama lah seperti kayak ke toko-toko gitu kan. Boleh lah kita cek-cek dulu toko sebelah mana kira-kira yang paling terbaik yang kita bisa dapatkan. Tapi mungkin juga ada baiknya kalau kayak di bank kita mungkin tempatnya kadang lebih nyaman atau lebih secure. Kadang tinggal langsung pindah rekening saja. Kalau di money changer mungkin kita bisa mendapatkan rate yang lebih bersaing, tapi mungkin karena kita mendapatkan fisik, resikonya juga ada. Resiko pada saat kita harus membawa mata uang tersebut, apalagi kalau jumlahnya besar, mungkin lebih disarankan untuk kita pindah rekening seperti kayak di perbankan begitu aja ya, Bud ya. Dan kalaupun misalnya kita minta tolong untuk transfer, ya mungkin akan ada ongkos transfer transfer seperti itu kan, pemasukan ke rekening yang bersangkutan dari money changernya ke bank. Oke, Bud, ini kalau kita bicara investasi, ini sepertinya udah banyak banget yang kepengen bertanya. Ini laris manis dagangan kita hari ini, Bud. Ada lagi dari Jakarta Barat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Gunawan. Oke, Pak Gunawan, langsung pertanyaannya ke Mas Budi, silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Begini, Pak, saya ini sudah trader falas. Iya. Sudah cukup lama, sudah beberapa tahun. Iya. Dan selama ini hasilnya selalu baik. Iya. Ya sekitar 30-40% per bulan. Oke. Nah kira-kira Bapak sebagai orang yang mungkin ahli di bidangnya, mungkin ada saran Pak? Oke. Wah, masih membutuhkan saran loh. Padahal sebulan aja udah bisa mendapatkan 30-40%. Oke, tidak apa-apa Pak. Ini luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat, kalau kita hanya menabung ataupun juga bahkan deposito, setahun kita cuma mendapatkan sekitar 6-7% ya Bud ya? Betul. Tapi si Bapak ini mampu bisa menghasilkan 30-40% melalui investasi di valuta asing. Iya, betul. Ini benar-benar trader sejati ya. Tapi mungkin Budi ada masukan lain, silakan Bud. Saya ada saran Pak. Coba tolong ilmunya diajarkan kepada orang-orang lain supaya mereka bisa juga berhasil seperti Bapak gitu ya. Jadi kenapa? Karena sebenarnya instrumen investasi untuk melakukan trading falas ini adalah termasuk kategori investasi yang sangat beresiko. Artinya harus ada modal dasar dari para investornya ini sebelum mereka masuk ke dalam. Ya, misalnya pertama, kesiapan finansialnya mereka juga harus cukup. Ya, kesiapan finansial mereka. Jadi kondisi kesehatan finansial bagaimana? Untuk apakah dana-dana untuk kondisi darurat, asuransi dan lain sebagainya sudah mereka persiapkan sehingga piramida investasi mereka, pondasi keuangan mereka sudah cukup kuat dan ada sejumlah dana yang masih surplus yang lebih yang akhirnya bisa dialokasikan untuk kepentingan investasi ini. Itu dulu. Jadi kesiapannya memang dana-dana yang memang sudah khusus dicadangkan untuk melakukan trading karena very high risk. Kalau di investasi lain mungkin kan resikonya bisa berkurang nilainya atau nol lah paling maksimal. Tapi kalau dalam investasi di misalnya di trading falas ini itu dia bisa sampai minus gitu. Nah, itu yang harus harus dipersiapkan lebih dulu, jangan sampai karena kegagalan berinvestasi karena kan kita selalu ada learning curve-nya kan. Karena Bapak tadi kan cerita bahwa dia sudah trading sudah cukup lama, artinya sudah banyak makan asam garamnya itu sebelum dia melakukan investasi. Nah, itu ongkos pembelajarannya cukup besar untuk mungkin kalau seperti Bapak tadi karena dia sepertinya trading forex, biasanya ada panduannya. Itu menggunakan analisa seperti ke analisa teknikal ya. Jadi berdasarkan grafik. Jadi mungkin bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai investasi falas terutama yang melalui online, Anda bisa menghubungi perusahaan pialang yang juga terdaftar tapi tentunya di bawah Bapepti untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut. Artinya kita jangan ikut-ikutan. Betul. Lengkapi diri kita dulu dengan pengetahuan yang memadai. Betul. Ya kan Bud ya? Nah mungkin sedikit rangkuman dari bincang-bincang kita kali ini seperti yang tadi Budi katakan bahwa penting sekali bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum kita berinvestasi tujuannya kita sebenarnya apa sih dan juga kapan kita ingin mendapatkan manfaat dari hasil investasi tersebut. Buat perencanaan yang matang dan pada saat kita sudah membuat perencanaan jangan keluar dari tracknya. Begitu ya Bud ya? Kemudian yang kedua tadi jangan menggunakan dana untuk sehari-hari. Jadi kalau pada saat misal investasi sedang turun dalam masa rentang waktu kita sedang menunggu pada saat kita mau mendapatkan imbal hasil yang terbaik tadi, kita tidak akan terganggu, kita tetap bisa makan, tetap bisa mungkin ada hiburan sedikit. Dana pendidikan juga tetap masih aman, dana hari tua juga masih tetap aman, jangan sampai karena kegagalan investasi di atas meruntuhkan semua planning yang ada di bawah. Betul, dan juga dua yang terakhir tadi jangan berspekulasi, tapi gunakanlah analisa-analisa untuk sebelum kita mengambil keputusan. Dan yang terakhir, jangan berhenti untuk belajar. Ya kan, bisa belajar mungkin kepada mereka yang sudah lebih senior, Anda bisa mengikuti beragam seminar, kursus, ataupun juga mengikuti bincang-bincang seperti kita pagi hari ini. Ini tentunya sangat bermanfaat ya, Bud. Bud, thank you sekali hari ini. Kita akan undang lagi nanti kesempatan berikutnya. Siap. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Budi Raharjo, seorang perencana keuangan dan